Chan. Salam olahraga. Ketemu saya Cak Dion di sini dalam acara yang baru bernama Start Rawon Show. Pada kesempatan perdana ini saya ingin membahas tentang sejarah pemain asing Persebaya, dimulai dari Liga Danhill 2 tahun 95-96 sesuai dengan apa yang saya tuliskan dalam buku Persebaya Emblem Jejak Legenda Asing Tim Baju Hijau. Tahun 95 adalah tonggak di mana klub-klub perserikatan diperbolehkan memakai jasa pemain asing oleh PSSI. Nah, pada saat itu Persebaya mengkontrak pula pelatih asing pertamanya, yaitu Alexander Dimitrov Kostov atau yang lebih dikenal sebagai Sašo Kostov, berasal dari Bulgaria. Sašo Kostov ini dari kurikulum vitae-nya juga dikenal sebagai mantan pemain timnas Bulgaria di Piala Dunia Inggris 1966. Oke, itu soal pelatihnya. Kalau soal pemain asingnya, Persebaya waktu itu mengkontrak 3 orang pemain asing yang semuanya dari negara Balkan, yaitu yang pertama Dejan Antonik menggunakan kostum bernomor punggung 10 berposisi sebagai pemain tengah. Dejan Antonik ini merupakan anggota timnas Yugoslavia di Olimpiade, di tim Olimpiade Yugoslavia pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Teman satu angkatan dengan Robert Jarni, dengan Dejan Savicevic, pemain AC Milan. Lalu yang kedua adalah Plamen Ilev Kazakov, pemain tengah asal Bulgaria ini mendapatkan kostum bernomor punggung 8. Keahliannya adalah melakukan tendangan bebas. Yang terakhir, striker asal Yugoslavia bernama Nadoveša Branko bernomor punggung 7. Dari ketiga pemain ini, hanya Plamen Kazakov yang menyelesaikan musimnya di Persebaya hingga selesai. Dejan Antonik tidak diperpanjang kontraknya, kemudian dikontrak oleh Persema Malang di putaran kedua. Begitu pula dengan Nadoveša Branko yang kemudian dikontrak oleh ASGS Asia Salim Grup Surabaya di putaran kedua. Plamen Kazakov menjadi pemain asing tersubur Persebaya di musim itu dan menjadi pemain tersubur juga sih di tim itu dengan torehan gol sebanyak 14. Beberapa di antaranya diciptakan melalui tendangan bebas. Akan sangat diingat sekali. Persebaya waktu itu hanya mampu finish di peringkat ke-9 karena jadwal yang media Jawa Pos waktu itu menganggap Mendol Buri berada di belakang. Itu tentang pemain asing Persebaya. Nah, tahukah Anda jika dahulu di tahun 95 itu striker ganas asal Brasil Jackson F. Thiago nyaris bergabung dengan Persebaya Surabaya. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya Jackson harus bergabung dengan PSM Makassar dahulu. Sebelum memang akhirnya di musim berikutnya Jackson bergabung dengan Persebaya. Selain Jackson, Persebaya juga hampir merekrut striker timnas Meksiko sekaligus striker Real Madrid waktu itu, mantan striker Real Madrid, Hugo Sanchez, yang bermain di 3 edisi Piala Dunia berbeda. Namun sayang, Hugo Sanchez meminta fasilitas yang lebih sehingga Persebaya Surabaya angkat tangan, tidak mampu mengontraknya. Dan kemudian ada juga satu nama lagi, adik dari striker nasional Jerman Karl-Heinz Rummenigge, namanya Michael Rummenigge. Itu hampir sekali dikontrak oleh Persebaya. Setelah digabung dengan Hugo Sanchez, Michael Rummenigge ini juga meminta fasilitas yang tinggi, Persebaya angkat tangan. Akhirnya dikontrak memang 3 orang pemain tadi. Jadi itulah kira-kira awal asal muasal pemain-pemain asing Persebaya di Liga Danhill 95-96. Pemain-pemain yang juara tadi yang cuma setengah musim tadi akhirnya digantikan oleh pemain asing lainnya. Yang pertama kali datang adalah Miramar Daroha. Sudah dikontrak, tetapi Miramar ini ternyata cedera di saat melakukan latihan. Akhirnya dicoretlah Miramar. Pemain Brasil pertama dari Persebaya adalah Miramar Daroha, tapi tidak sempat bermain di liga, harus cedera, akhirnya dengan berat hati harus dicoret. Kemudian
datang lagi pemain asing asal Bulgaria juga, namanya Ivan Bobby Stoyanov. Ivan Bobby Stoyanov hanya bermain sebanyak 2 kali pertandingan sebelum akhirnya dicoret oleh Persebaya karena mengalami cedera parah. Mendapati hal yang tidak mengenakan itu, Persebaya Surabaya kemudian bergerak cepat dan menggantinya dengan 2 orang pemain baru, yakni striker jangkung Nedio Ivanov Nedev menggunakan kostum bernomor punggung 22, dan kelak di Persebaya dia akan mencetak 6 gol, kebanyakan melalui sundulan kepala, kan tingginya menjulang 202 cm, hampir sama dengan tinggi Jan Koller. Lalu pemain kedua yang direkrut adalah Dragnia Laurentiu asal Bulgaria, posisi sebagai pemain belakang. Waktu itu Dragnia direkrut karena ingin memperkuat sektor belakang. Pada kesempatan itu pula pelatih Sasho Kostov sering menggunakan jasa Joe Sugiantoro sebagai seorang striker. Masih ingat gol Sugiantoro pada saat melawan Persema Manado dan pada saat melawan Barito Putra di Surabaya? Itu adalah salah satu penemuan ikonik dari Sasho Kostov. Demikianlah edisi perdana dari Stats Rawon kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam satu nyali wani, salam olahraga.